Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeni Kori Junior dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi pengolahan limbah aquaculture. Yang pertama, jurnal yang berkaitan dengan limbah aquaculture. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Pengolahan Air Limbah Budidaya Perikanan melalui proses anaerob menggunakan bantuan material bambu. Seperti yang kita ketahui, anaerob itu tanpa adanya O2 atau tanpa adanya udara. Nah, dari jurnal ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas bakteri dalam reaktor anaerob yang melekat pada bambu untuk menurunkan nilai parameter bahan organik BOD, COD, dan amonia pada air limbah sisa budidaya ikan. Sumber limbahnya di sini berasal dari air limbah sisa pemeliharaan ikan nila. Saya akan menjelaskan sedikit. Di sini kita bisa lihat adanya bambu. Bambu di sini sebagai media lekat untuk atau media tumbuh dari bakteri. Bakteri didapatkan dari cairan rumen sapi yang dikeluarkan kemudian dicampur di air hangat lalu dibawa ke dicampurkan ke air uji, air limbah ini dengan perbandingan 1:150, yang mana bakteri cairan lumen itu berbanding 1 dan air limbah berbanding 150. Nah, bambu yang di sini sebagai media tumbuhnya. Kemudian di bioreaktor ini akan ditutup selama 1 bulan untuk menunggu penumbuhan bakteri. Setelah sudah sampai sebulan bakteri tumbuh, air yang telah dicampur akan dikeluarkan dan digantikan oleh air uji yang mana berasal dari limbah sisa pemeliharaan ikan nilai tadi untuk diuji. Lalu jurnal berikutnya saya mengambil pengendalian limbah budidaya perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem constructed wetland. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada gambar mengenai constructed wetland pada pengolahan air limbah dari daerah pengolahan ikan. Di sini juga dibudidayakan di sini ikannya dengan constructed wetland. Yang mana constructed wetland itu adalah kolam khusus yang di dalamnya terdapat air limbah, substrat dan tumbuhan air serta termasuk saluran pembuangan air ke perairan umum. Dan menurut Bensley tahun 2003, ciri sistem dari constructed wetland itu adanya 4 base, kemudian ada long flow path, micropool, dan low and high marshes. 4 base itu ini adalah kolam utama untuk sedimentasi. Kemudian ada long flow path, itu aliran limbah menuju kolam sedimentasi berikutnya untuk diendapkan kembali. Lalu ada micropool. Micropool di sini air yang sudah disedimentasi lagi itu akan difilter dan disumbat dari sisa-sisa kotoran yang besar-besar. Kemudian ada long and high marshes, itu untuk penyediaan tingkatan elevasi tanah, di mana air tadi akan diserap oleh tumbuhan yang diversitas vegetasinya tuh berbeda-beda. Lalu kita lanjut ke nomor 2, mekanisme pengolahan limbah secara umum. Sini saya mengambil mengenai pengolahan limbah menjadi air bersih. Nah, secara umum proses pengolahan air limbah itu terdiri dari 3 tahapan menurut Smith tahun 2007. Yang pertama ada primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Primary treatment itu penghilangan partikel kasar atau yang besar, secondary penghilangan mikroorganisme, patogen, logam berat, senyawa organik. Terus ada tertiary treatment, itu perlakuan tambahan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan air limbah menjadi air bersih. Yang pertama ada bagian prasedimentasi. Di sini tahapan pemisahan air dengan lumpur, yang mana itu menggunakan gaya gravitasi. Lumpur akan mengendap ke bawah air. Air yang masih tercampur tadi kemudian akan dilanjutkan ke tahapan koagulasi dan flokulasi. Yang mana di tahapan koagulasi dan flokulasi ini
itu ada penambahan bahan-bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme dan benda-benda berbahaya lainnya, serta adanya penambahan tawas yang mana berfungsi untuk menggumpalkan sisa-sisa kotoran yang masih ada setelah adanya pengendapan tadi, pemisahan air dan lumpur tadi. Nah, yang membedakan koagulasi dan flokulasi tadi ini adalah koagulasi itu adalah pengadukan air secara cepat dan flokulasi adalah pengadukan air secara lambat. Jadi saat koagulasi, penambahan tawas sudah bisa dilakukan. Kemudian setelah diaduk dengan cepat, kotoran yang masih ada, yang masih tampak di air akan dikumpulkan karena adanya penambahan tawas tadi akan dikumpulkan berbentuk gumpalan, kemudian masuk ke flokulasi, pengadukan lambat, yang mana di sini gumpalan tadi akan jatuh ke bawah di permukaan air. Lalu kita masuk ke tahapan pengendapan atau sedimentasi, yang mana dari flokulasi tadi gumpalan kotoran tadi akan berada di bawah air, sedangkan air bersih berada di atas permukaan. Kemudian air bersih tadi akan dialirkan kembali ke bagian filtrasi untuk penyaringan dari kotoran kecil dan mikroorganisme yang belum terpisah. Di sini menggunakan antrasit, pasir, dan kerikil untuk bahan filternya. Setelah bersih, baru akan ditampung di reservoir dan siap untuk didistribusikan. Selanjutnya ada teknologi yang dapat mengatasi limbah. Di sini saya mengambil fitoremediasi dari jurnal Fitoremediasi Limbah Budidaya Ikan Lele dengan kangkung dan pakcoy. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menurunkan, mengekstrak, atau menghilangkan senyawa organik dan anorganik dari limbah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan dari jurnal ini. Jadi air yang berada di kolam akuarium ini akan dialirkan secara gravitasi ke tandan yang telah berisi tanaman, kemudian akan dialirkan kembali ke akuarium. Sistem resirkulasi yaitu sistem penggunaan kembali air yang tadi dari yang akuarium ke akuarium kembali. Air yang dapat digunakan kembali. Nah, di sini tanaman kangkung dan pakcoy itu mampu mengikat nitrogen dan fosfor untuk pertumbuhan. Sedangkan pakcoy juga merupakan adaptasi tumbuhan yang sangat tinggi terhadap air, jadi dia juga bisa berfungsi sebagai media fitoremediasi. Lalu ada bioremediasi. Sini saya mengambil jurnal dengan judul Teknik Bioremediasi sebagai Alternatif dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan. Nah, proses bioremediasi itu seperti ini. Mikroorganisme memproduksi enzim-enzim yang akan memodifikasi struktur polutan menjadi tidak kompleks sehingga metabolit dari polutan tersebut tidak beracun dan berbahaya. Jadi saya akan menerangi sedikit. Di sini di jurnal ada proses bioremediasi itu sama perlakuannya seperti proses self purification yang mana di sini aliran sungai terdapat limbah dengan bantuan air plus O2, berarti di sini ada sistem aerob. Mikroorganisme itu akan mengumpul di batu yang akan menempel yang disebut biofilm. Kemudian di sini juga ada air limbah. Di sini anaerob tanpa adanya O2 dan air akan tersuspensi, kemudian akan difilter di lumpur aktif. Sedangkan yang bersifat aerob akan di tracking filter. Nah, di bioremediasi ini juga terdapat dua jenis bakteri. Yang pertama adalah bakteri
endogenous dan bakteri komersil produk. Yang mana di bakteri endogenous itu saat bioremediasi itu melakukan tahapan isolasi, kemudian kita uji bakteri endogenusnya apakah mampu mendegradasi limbah, kemudian kita identifikasi, lalu kita perbanyak. Sedangkan komersial produk itu adalah bakteri yang sudah dibentuk sebelumnya, sudah diproduksi, yang mana nanti akan digunakan sesuai dengan dosis pengenceran yang telah ada di dalam kemasan. Jadi tinggal digunakan saja. Sedangkan indigenous itu harus melakukan isolasi, kemudian kita uji, lalu kita identifikasi dan kita perbanyak. Terus ada INTA. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Tingkat Penyerapan Nitrogen dan Fosfor pada Budidaya Rumput Laut berbasis INTA, Integrate Multi-Trophic Aquaculture di Teluk Gerupuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi menurut Soto tahun 2009, budidaya laut dengan konsep ini merupakan salah satu metode budidaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti akumulasi limbah dari penggunaan pakan pada kegiatan aquaculture. Nah, konsep INTA menurut Troll tahun 2009 yaitu menggabungkan kegiatan pemeliharaan beberapa spesies dari tingkat trofik yang berbeda. Yang pertama, adanya organisme aquaculture yang diberi pakan, organisme aquaculture penyerap bahan inorganik, contohnya adalah rumput laut, dan organisme aquaculture penyerap bahan organik, suspension, dan deposit feeder, contohnya keterangan. Nah, di jurnal ini itu ikan yang dipelihara di KJA itu dibagi dua. Yang pertama di tahapan atas itu adalah kolam, maksudnya pemeliharaan ikan untuk kerapu cantang, sedangkan yang bawah, di bagian bawah itu adalah ikan baronang. Yang mana feses ikan ini nanti akan dijadikan pupuk di rumput laut, di DIN ini, yang mana akan menyerap nutrien inorganik terlarutnya. Kemudian dari feses ikan ini juga akan dijadikan pakan di kerang mutiara, yang mana di sini akan adanya, mereka akan mensuspensi atau deposit feeder. Kerangan ini menjadi media, berfungsi sebagai suspensi dan deposit feeder. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.